salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Eva Okarina Sari, salah satu dosen program studi teknik pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah yang jadi fokus saya pada hari ini adalah mata kuliah energi baru terbarukan. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya akan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa hari ini? Sehat. Pertemuan hari ini saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu biar adik-adik mahasiswa lebih refresh dan konsentrasi dalam materi yang diberikan. Jadi nanti saya akan berikan panduan, pegang mata, kemudian hidung, kemudian telinga, sama kepala. Ini masih normal. Kita ulangi sampai 3 kali ya. Mata, hidung, telinga, kepala. Oke, sekali ya. Mata, hidung, telinga, kepala. Nah, oke, sekarang kebalikannya ya. Kalau saya bilang mata, berarti pegang hidung. Kalau misalnya saya suruh pegang kepala, berarti yang dipegang adalah telinga. Oke ya, bisa dimengerti? Oke, baik. Hidung, kepala, masih kayaknya. Telinga, hidung, mata, kepala, telinga. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Insya Allah sepertinya saya lihat fokus walaupun tadi masih ada yang suka agak gelap-gelapan. Baik, untuk hari ini kita akan masuk mata kuliah pengelolaan dan kebijakan dari energi baru terbarukan. Nah, saya akan melanjutkan dari materi Pak Bohori. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya minta tolong kepada adik-adik mahasiswa semuanya, tolong semua handphonenya dimatikan dulu bunyi nada dengernya, jadi supaya kita bisa konsentrasi dalam perkuliahan hari ini ya. Jadi untuk mata kuliah energi baru terbarukan ini ada 3 tim pengajar sebelumnya. Sebelumnya sudah ada Pak Bohori yang masuk, kemudian saya sendiri Eva Okarina Sari, kemudian ketiga nanti Pak Agni untuk materi setelah dari saya. Jadi sebenarnya saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu, mata kuliah energi baru terbarukan ini sebenarnya adalah mata kuliah yang diambil pada semester 6 dan merupakan mata kuliah pilihan. Untuk materinya itu berisi mengenai kebijakan, perkembangan, dan cara pemanfaatan energi baru dan terbarukan, sekaligus mengetahui potensi dan kendala dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Materinya nanti bisa diakses di e-learning karena kita menggunakan blended learning, bisa hybrid, nanti bisa absen secara manual dan bisa juga dilakukan absennya secara online. Sudah dibagikan semua kan akunnya oleh masing-masing pihak jurusan ya? Nah, saya akan menjelaskan sedikit harapan capaian pembelajaran mata kuliah pada energi baru terbarukan. Yang pertama, mahasiswa mengetahui sejarah energi baru terbarukan. Yang kedua, mahasiswa mengetahui potensi energi nasional dan SWOT energi. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui pengelolaan dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam energi baru terbarukan. Keempat, menganalisis potensi dan kendala penerapan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Yang kelima, mendesain pemanfaatan salah satu energi baru terbarukan. Ini harapan setelah dilaksanakan materi perkuliahan dari energi baru terbarukan. Untuk materi pembelajaran dari mulai sejarah energi baru terbarukan, kemudian potensi, pengelolaan dan kebijakan, SWOT energi, energi surya, energi panas bumi, energi air, energi angin, energi biomasa, energi biofil, dan terakhir energi gelombang laut akan dibahas dalam materi perkuliahan energi baru terbarukan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sistem pembelajaran kita adalah secara hybrid system, jadi secara tatap muka atau offline, dan mungkin nanti ada juga beberapa dosen menggunakan secara via daring atau melalui Zoom meeting. Untuk tugas-tugas bisa juga menggunakan platform learning nantinya ya, supaya mahasiswa diharapkan juga mengerti IT.
metode pembelajaran dari energi baru terbarukan kita ada 3. Yang pertama itu adalah case based method, yang kedua itu adalah project based method, dan discussion atau oral presentation. Tapi biasanya kita akan banyak menggunakan discussion atau oral presentation seperti itu. Nah, sistem penilaian saat ini kan sudah bisa diakses melalui SIMAK. Itu sangat sekali memperhatikan aktivitas partisipatif dari mahasiswa sebesar 20%. Sekarang sudah besar. Tugas itu hanya 10% sekarang. Hasil project ini biasanya project. Kalau seperti misalnya di mata kuliah lain tambang terbuka, misalnya ada project untuk membuat maket. Itu banyak persennya, 30%. Kemudian kuis 10%, UTS hanya 10%, dan UAS adalah 20%. Jadi memang ini adalah sistem penilaian dan ini bersifat terbuka. Jadi kalau sebagai mahasiswa, adik-adik memang harus partisipatif dalam perkuliahan. Jangan pasif kalau sedang berkuliah, tapi harus memang aktif. Nah, ini rubrik penilaian dalam energi baru terbarukan. Karena ini nanti ada discussion atau oral presentation, jadi saya jelaskan untuk identifikasi masalah, kemudian memberikan penjelasan, mengusulkan solusi, itu sudah ada masing-masing penilaiannya nanti. Kemudian kualitas respon mahasiswa, kemudian mengidentifikasi masalah dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14-15 nanti itu ada penilaiannya. Jadi diharapkan memang mahasiswa berpartisipasi aktif dalam perkuliahan ini. Tugas-tugas, kemudian dalam discussion ataupun oral presentation-nya harus dimanfaatkan. Jadi jangan banyak pasif kalau dalam discussion, kalau bisa aktif. Jadi kelihatan bagaimana mahasiswa itu mengerti terhadap masalah yang telah diberikan dalam suatu kasus ataupun yang sedang kita bahas nantinya. Seperti itu untuk mengenai rubrik penilaiannya. Jadi kita jelas ya, tidak ada nanti misalnya kenapa saya sepertinya saya nilainya harusnya A, tapi kenapa keluarnya B. Nah, seperti itu nanti. Ini kenapa saya berikan gambaran rubrik penilaiannya. Nah, untuk kontrak perkuliahan saya harap kehadiran minimal itu 80%. Nah, untuk RPS kemudian kontrak perkuliahannya nanti bisa di-download di link drive. Nanti saya masukkan ke dalam e-learning, bisa diakses. Kemudian secara garis besar saya akan berikan RPS. Ini penjelasan RPS kita. Itu nanti sudah dijelaskan seperti tadi capaian pembelajaran mata kuliahnya, kemudian materi-materi yang telah dibahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu bisa diakses di e-learning. RPS-nya bisa kalian baca sendiri. Jadi misalnya hari ini pertemuan kita keempat. Nah, hari ini saya masuk pertemuan keempat. Berarti materi yang akan dibahas hari ini itu poin-poinnya apa saja, materinya apa saja, itu bisa dilihat di RPS. RPS kan saat ini sudah bisa juga dilihat di SIMAK ya, bisa diupload di SIMAK. Jadi materi perkuliahan per pertemuan per minggunya itu sudah bisa dilihat materi apa saja yang akan dibahas. Misalnya hari ini pertemuan ke-10, apakah membahas energi biomasa, apakah membahas mengenai energi biofuel, ya itu sudah terlihat. Jadi RPS nanti bisa kalian lihat dan pelajari di link di drive yang akan saya upload di e-learning ya. Sudah saya upload di e-learning, nanti bisa kalian cek masing-masing di e-learningnya. Untuk literatur dari perkuliahan energi baru terbarukan, karena kita banyak mengenai pengelolaan, maka rata-rata untuk buku panduan energi itu berasal dari Outlook Energi Indonesia, kemudian Perpres nomor 5 tahun 2006, Dewan Energi Nasional, kemudian Blueprint Pengelolaan Energi Nasional. Nah, bisa dilihat di slide untuk macam-macam dari literatur yang digunakan pada materi pertemuan hari ini. Jadi lebih banyak ke arah peraturan karena kita belajar tentang pengelolaan kebijakan. Kita akan masuk perkuliahannya, materinya. Tadi setelah kita menjelaskan awalan-awalan tentang materi perkuliahan sebelumnya, latar belakang pengelolaan energi ini sebenarnya menurut amanat Undang-Undang Dewan Energi Nasional itu sebenarnya harus berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna mendukung terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Kalau dilihat dari grafik ini kan adanya pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan penduduk, terakhir itu pertumbuhan kebutuhan energi. Nah, kira-kira nih menurut adik-adik semua apa ya yang bisa dijelaskan dari grafik ini? Kenapa kalau misalnya pertumbuhan ekonominya meningkat, kemudian pertumbuhan penduduknya meningkat, maka pertumbuhan kebutuhan energinya juga meningkat? Ada nggak dari sini adik-adik yang bisa jawab? Siapa namanya, Dek? Silakan berdiri. Namanya siapa? Izin
izin Ibu perkenalkan, nama saya Kurnia Putri dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Menurut saya berbagai pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan energi itu karena beberapa faktor, Bu. Yang pertama itu adanya peningkatan kebutuhan dasar seperti semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula tempat tinggal yang dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan kita sehari-hari pasti membutuhkan kebutuhan energi seperti pada penggunaan pemanas, pendingin, infrastruktur ataupun beberapa fasilitas kebutuhan dasar lainnya. Kemudian faktor yang kedua itu menurut saya ada pada pertumbuhan ekonomi, di mana semakin bertingkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang membutuhkan energi yang besar. Kemudian juga pada proses produksi seperti produksi makanan, mesin, pakaian ataupun industri lainnya. Kemudian juga pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan ataupun fasilitas lainnya yang membutuhkan ekonomi. Yang ketiga itu ada faktor perubahan gaya hidup, di mana semakin modernnya kehidupan yang kita jalani, maka juga akan semakin banyak energi yang kita butuhkan dalam pemakaian elektronik, kendaraan pribadi dan berbagai fasilitas lainnya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih, sudah cukup bagus untuk pemikirannya. Jadi memang memiliki signifikan. Jadi otomatis kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita meningkat, kemudian pertumbuhan penduduk juga meningkat, maka konsumsi kebutuhan energi juga meningkat. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini untuk potensi dari energi terbarukan itu sendiri. Jadi sudah beberapa pemanfaatannya, mulai dari panas bumi 4,9% sampai bioenergi 5,1%. Hanya saja memang persentasenya masih sedikit karena ini masih memang terus dikembangkan dan dimanfaatkan sedikit demi sedikit karena merupakan energi alternatif dari energi fosil nantinya. Nah, untuk tantangan pemerintah dalam mengupayakan energi baru terbarukan ini memang agak susah karena para investor itu masih bersifat kondusif, karena untuk dinamika dari pengembangan kebijakan energi baru terbarukan ini masih berubah-ubah. Kemudian biaya produksi listrik dan pembangkit energi terbarukan masih relatif lebih tinggi, makanya memang pemanfaatan energi fosil masih banyak dimanfaatkan. Kemudian proses pemeliharaan dan perawatan kapasitas sumber daya manusianya masih perlu ditingkatkan, dalam arti SDM-nya masih belum terlalu mumpuni. Yang keempat, terkait tantangan lain, energi baru terbarukan bersifat sumber energi yang intermittent, tidak kontinu, jadi tidak dapat juga ditransportasikan ke beberapa daerah lain karena memiliki tantangan maupun kendala dalam pengembangan energi baru terbarukan. Nah, ini adalah diagram dari bauran energi primer. Bisa dilihat untuk pemanfaatannya 2025 sampai ke 2050 itu adalah bauran energi primer. Dari persentasenya memang sangat kecil peningkatannya, namun ada kenaikan signifikan dan memang diharapkan nanti ke depannya itu selalu mengalami peningkatan demi pemanfaatan dari energi alternatif sebagai energi fosil. Untuk upaya manajemen energi atau pengelolaan kebijakan energi itu ada 3, ada konservasi energi, ada diversifikasi energi, dan yang terakhir itu adalah intensifikasi energi. Yang pertama untuk konservasi energi. Konservasi itu adalah kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional. Untuk poinnya nanti bisa dibaca sendiri nanti ya untuk diakses materinya. Kemudian, nah ini saya katakan adalah contoh konservasi energi. Jadi misalnya listrik di rumah nih, ada lampu, ada AC, ada kulkas, mesin cuci. Nah, kalau kira-kira siang, kalau misalnya lampu kalau tidak perlu dibutuhkan, tidak usah dihidupkan kan. Nah, itu sudah hemat energi, berarti itu hemat biaya. Jadi itu juga mengurangi konsumsi kita pemakaian terhadap kebutuhan energi. Kedua adalah diversifikasi energi. Diversifikasi energi adalah upaya penganeka-ragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Jadi kita ini kalau bisa menggagas upaya mengganti BBM dengan biodiesel, mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di pedesaan. Nah, yang terakhir itu adalah intensifikasi energi. Dilakukan untuk mengetahui dengan lebih pasti potensi sumber daya energinya. Jadi kita itu mau mencari atau menggali sumber potensi baru dari energi baru terbarukan. Jadi tidak hanya kita menggunakan yang lain seperti biomasa atau yang lainnya. Mungkin nanti setelah dicari ada energi baru terbarukan yang mungkin belum ditemukan dari sebelumnya.
sebenarnya pengembangan energi baru terbarukan ini cukup banyak sebenarnya ya poin-poinnya ya. Dari poin 1 sampai poin 8 mungkin dari kebijakan pemerintah itu pemberian subsidi dan insentif bagi investor, kemudian aspek pendanaannya itu masih minim, kemudian biaya produksinya memang relatif tinggi. Yang terakhir itu yang ke-8, peraturan kebijakan ini masih berubah-ubah, masih belum bersifat ketat. Makanya itu yang kurang menarik para investor. Di lain penanaman modalnya mahal, kebijakannya juga masih suka berubah-ubah. Kira-kira dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalau ada yang ingin bertanya. Baik, silakan adik, siapa namanya? Izin Bu, perkenalkan nama saya Rian Zikri dari angkatan 2022. Ya, silakan. Kira-kira Bu, dari pengelolaan atau kebijakan pemerintah mengenai energi baru terbarukan yang telah berjalan di Indonesia, apakah sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan Bu? Mohon penjelasan Bu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sebenarnya energi baru terbarukan ini telah berjalan dengan cukup baik di Indonesia. Makanya sampai saat ini pengembangannya juga terus masih dilaksanakan. Namun ya seperti saya sampaikan sebelumnya, masih banyak peraturan-peraturan dari pemerintah yang suka berubah. Makanya hal inilah yang menjadi kendala dalam pengembangan energi baru terbarukan. Tapi sejauh ini pemerintah sudah memanfaatkan. Terbukti dari energi geothermal itu sudah banyak, seperti yang di PLTP di Kamojang itu sudah berjalan sudah lama, dari tahun 2020 sudah jalan. Kemudian energi seperti biogas itu sudah dimanfaatkan. Namun memang untuk skala industri yang besar itu memang belum terlalu mumpuni seperti dari energi fosil. Kira-kira bisa adik-adik dimengerti? Baik ya. Hari ini saya mau ada tugas diskusi ya. Saya minta kita bagi jadi 3 kelompok, dibagi satu baris saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 itu diskusinya tentang hubungan konservasi energi terhadap energi baru terbarukan. Kalau kelompok 2 itu tentang hubungan diversifikasi energi dengan energi baru terbarukan. Dan kelompok 3 itu hubungan intensifikasi energi dengan energi baru terbarukan. Silakan dibuat kelompok ya, dengan waktu 15 menit. Silakan cari di sumber melalui Google, boleh jurnal, boleh studi kasus juga boleh. Kalau diberikan nanti penjelasan dari masing-masing kelompok, boleh 1 orang ataupun 2 orang, dipilih teman-temannya. Nanti kita akan ada tanya jawab per kelompok masing-masing ya. Penilaiannya bukan hanya berdasarkan masing-masing kelompok ya, tapi lebih ke individu. Jadi mohon kerjasama untuk semuanya ya. Saya rasa sudah cukup ya, sudah 15 menit ya dari tadi untuk pencarian materinya. Baik, kira-kira kelompok berapa yang sudah siap ya? Kelompok 1 diberikan penjelasan mengenai hasil diskusinya. Bu, sebelumnya perkenalkan saya Chandra Salmado dari angkatan 2022. Baik. Di sini untuk hubungan energi dengan hubungan konversi energi dengan energi terbarukan. Di sini sangat ada di mana konversi energi tersebut selain melakukan efisiensi itu juga mengurangi pemborosan dari energi. Dan energi baru terbarukan itu adalah energi alam yang bersih untuk mengurangi energi fosil yang sudah digunakan sekarang. Nah, ini dapat kita lihat dari beberapa kondisi di mana konversi energi itu tersendiri untuk menghemat sumber daya dan akan memperbanyak energi terbarukan. Jika kita menggunakan energi lebih efisien, kita menggunakan energi terbarukan itu lebih sedikit. Dan untuk berikutnya itu energi terbarukan ini usianya itu lebih panjang, di mana setelah kita melakukan efisiensi dengan konversi energi, nah di sini kita akan menambah usia dari energi terbarukan tersebut. Sebagai contoh, jika energi surya yang kita pakai itu setelah melakukan efisiensi masih menghasilkan listrik yang lebih banyak, kita dapat menunda biaya ekonomi untuk infrastruktur berikutnya. Dan yang terakhir itu mendukung pemanfaatan EBT, di mana konversi ini membuat pemanfaatan EBT itu lebih terjangkau. Ya, Baik, pemikiran yang sangat bagus dari kelompok 1. Silakan teman-teman dari kelompok 2 atau 3 ada yang ingin menanggapi, boleh. Jika ada yang ingin bertanya,
satu sesi saja ya, satu pertanyaan saja, satu sesi dengan satu pertanyaan, atau boleh misalnya satu sesi dengan 2 pertanyaan paling maksimal. Baik, dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Izin sebelumnya Bu, kami dari kelompok 2 ingin menanyakan tadi kelompok 1 menjelaskan tentang konservasi energi di EBT. Nah, kami dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana contoh penerapannya Bu. Baik, silakan. Kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih saudara Mas Willy. Jadi untuk contoh penerapan dari EBT itu yang pertama yang paling sering umum tuh contoh penerapan di rumah tangga. Nah, contoh di rumah tangga itu misalnya pengefisienan penggunaan lampu LED. Nah, itu kan merupakan bauran konservasi energi dengan EBT. Terus yang kedua itu ada di industri. Di industri itu contohnya mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi limbah energi dan berinvestasi dalam peralatan yang lebih efisien. Dan yang ketiga itu pada bidang transportasi. Nah, pada bidang transportasi itu sekarang sudah banyak menggunakan kendaraan listrik yang menggunakan energi terbarukan. Contoh penerapan. Apakah sudah cukup? Menurut kami cukup. Terima kasih Bu dari sini. Baik, sudah cukup ya untuk dari kelompok 1. Baik, kelompok berapa lagi yang mau menjelaskan hasil diskusinya? Kelompok 2 atau kelompok 3? Baik, silakan kelompok 2. Kelompok 2 tadi kalau tidak salah tentang diversifikasi ya? Iya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Viko Kristen Irawan dari angkatan 2022. Nah, kelompok 2 izin menyampaikan diskusi kami mengenai hubungan diversifikasi energi dengan energi baru terbarukan. Nah, apa sih hubungannya? Diversifikasi energi ini khususnya dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT memiliki hubungan erat dengan upaya mencapai keberlanjutan energi itu sendiri dan juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kemudian diversifikasi ini berarti mengurangi risiko gangguan pasokan dan fluktuasi harga energi. Kemudian serta mendorong pertumbuhan sektor energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Mungkin itu saja Bu diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang ingin menanggapi dari hasil uraian dari teman-temannya dari kelompok 2? Boleh, silakan Nur. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 2 atas penjelasan mengenai hubungan dari diversifikasi energi dan energi baru terbarukan. Jadi kelompok kami ini bertanya, untuk hubungan antara hal tersebut, apakah bisa disebutkan untuk contoh penerapannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjelaskan mengenai contoh penerapan hubungan antara diversifikasi energi dan juga energi baru terbarukan ini. Yang pertama itu ada mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jadi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan sumber energi yang tidak terbarukan dan memiliki dampak lingkungan yang negatif. Nah, dengan mengadopsi energi baru terbarukan ini memungkinkan pengurangan energi fosil ini, mengurangi risiko kelangkaan dan juga dampak lingkungan dari energi fosil ini. Mungkin itu saja dari saya. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan dari kelompok 2. Yang terakhir itu kelompok 3 tentang intensifikasi energi terhadap energi baru terbarukan. Dipersilakan. Baiknya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lahuni Arfinasi dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan tentang hubungan intensifikasi energi dengan energi baru terbarukan. Nah, di sini kelompok kami memiliki 3 poin penting. Yang pertama yaitu intensifikasi energi sebagai alternatif IBT. Ya, di sini intensifikasi energi sebagai alternatif IBT ini ingin menggantikan IBT karena upaya intensifikasi ini menggunakan teknologi yang lebih efisien dibandingkan IBT yang ada. Di sini juga pengurangan emisi karbon yang meningkatkan IBT serta mengurangi keseluruhan yang membantu meminimalkan dampak lingkungan yang ada. Yang ketiga, yang poin terakhir yang penting yaitu transisi menuju ekonomi yang rendah karbon. Di sini intensifikasi energi dan peningkatan IBT merupakan pilar penting sehingga menuju energi ekonomi yang rendah karbon, sehingga gas rumah kaca dan dampak negatif yang mengubah iklim menjadi iklim lebih panas gitu, sehingga peluang ekonomi baru dan industri energi yang lebih bersih. Sekian. Baiklah, apakah penjelasannya sudah jelas dari kelompok kami? Sudah cukup atau ada yang ingin bertanya atau sudah cukup mengerti apa yang dijelaskan oleh
Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3 yang membahas tentang hubungan intensifikasi energi terhadap energi baru terbarukan. Nah, saya ingin bertanya mengenai apa penerapan dari hubungan antara intensifikasi energi itu terhadap energi baru terbarukan. Sekian, terima kasih. Jadi di sini kami izin memaparkan untuk contoh penerapan dari intensifikasi energi dengan energi terbarukan. Jadi yang pertama itu adalah peningkatan efisiensi bangunan, di mana untuk penerapan teknologi bangunan hijau dan desain hemat energi itu tentu saja dapat mengurangi tingkat konsumsi energi untuk pendingin dan pemanas. Nah di sini tentu hal itu akan membukakan jalan bagi penggunaan panel surya untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi. Untuk penjelasannya itu sudah cukup jelas dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 dalam discussion atau oral presentation kita terhadap macam-macam dari manajemen energi terhadap energi baru terbarukan. Saya minta applause semuanya untuk kita semua. Untuk discussion hari ini itu sudah selesai, namun masih ada PR nih untuk adik-adik semuanya. Tugasnya itu 2 minggu lagi deadline-nya. Nanti tugasnya ini individu, kalau hari ini tugas kelompok, untuk 2 minggu lagi itu adalah tugas individu. Jadi resume potensi sumber energi baru terbarukan di Indonesia, nanti untuk tugasnya di-upload di e-learning. Nanti ada penjelasannya lagi di e-learning sekitar 2 minggu lagi. Saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cuplikan video kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang kelas. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya, rekan sejawat, rekan mahasiswa yang turut membantu dalam melaksanakan kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.